Bangsa iblis memang selalu berusaha untuk membuat manusia yakin terhadapnya. Dengan mengetahui semua polemik yang terjadi dalam hidup manusia itu sendiri. Seperti halnya sang kakek yang merupakan iblis yang mencoba meyakinkan Tono sang manusia serakah yang selalu berada di dalam kebuntuan hidup. Sang iblis pun datang seolah-olah menjadi malaikat dan manusia akan terpengaruh dengan tipu muslihatnya. Seperti Tono yang sudah mulai terperangkap dalam tipu muslihat sang iblis. Saya gelisah. Apakah saya harus melanjutkan persemedian untuk mendapatkan pusaka keabadian itu atau tidak? Saya sangat ingin hidup abadi. Namun, di sisi lain saya pun tidak ingin para karyawan mengalami hal buruk. Kebahagiaan dalam hidupmu hanyalah kamu yang berhak menentukannya. Persetan dengan karyawan, kawan ataupun manusia lain. Kamu hanya perlu peduli dengan hidupmu sendiri. Apa itu tidak kejam? Tentu tidak. Sebab manusia berhak untuk menentukan kebahagiaan hidupnya. Bagaimanapun caranya. Jadi, saya tidak kejam jika ada yang terluka karena saya ingin bahagia, Pak. Tentu tidak. Setelah mendengar semua jawaban sang kakek, tiba-tiba saja Tono terbangun dari lelapnya. Ia seakan-akan sudah mendapatkan jawaban atas kegelisahannya tersebut. Ia terbangun di saat fajar belum datang. Namun setelahnya ia merasa sangat lega dan tak perlu merasa bersalah kepada Ari ataupun pegawai lain. Ia pun bertekad untuk melanjutkan semedinya di keesokan harinya. Masih tersisa 6 hari lagi untuk Tono melaksanakan persyaratan yang diberikan oleh sang kakek sebelum Tono benar-benar mendapatkan pusaka keabadian tersebut. Keesokan harinya Tono pun berangkat kerja seperti biasanya, tanpa ada rasa penyesalan ataupun rasa bersalah. Tekadnya benar-benar sudah bulat. Ia tak peduli lagi dengan apapun atau siapapun. Baginya hidupnya lebih penting dibandingkan dengan orang lain di sekelilingnya. Para karyawan tidak mengetahui penyebab pasti kecelakaan Ari. Mereka hanya tahu bahwa Ari lalai dalam bekerja sehingga ia kehilangan tangan kanannya. Sisa darah yang tertempel di mesin penggilingan pun sudah dibersihkan oleh para pegawai. Begitupun dengan potongan tangan Ari yang telah dikuburkan oleh para pekerja tepat di belakang pabrik gula. Sepertinya Ari tidak akan melanjutkan pekerjaannya di pabrik gula. Sebab pabrik gula tidak menerima karyawan tanpa tangan. Namun Tono memberikan banyak sumbangan kepada Ari sehingga Tono pun dianggap pahlawan oleh banyak karyawan di pabrik. Tono tentu sangat senang. Sebab karena begitu tak akan ada karyawan yang curiga bahwa ia melakukan ritual pemujaan tepat di ruang bawah tanah pabrik. Malam pun tiba, Tono pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke pabrik dan melakukan ritual pemujaan di ruang bawah tanah. Tono berharap malam ini ia tidak akan lagi bertemu dengan arwah tentara tanpa kepala yang kemarin malam meminta tetesan darahnya. Sebab jika banyak arwah yang meminta darahnya, lama-kelamaan darahnya pun akan habis. Belum juga hidup abadi, masa harus mati? Pikir Tono. Selamat datang. Bapak di sini? Tentu. Apa Bapak akan menjaga saya dari amukan para arwah yang berkeliaran di ruang ini? Saya akan mengamatimu dari sini. Lakukanlah dengan benar. Jika tidak, arwah penasarannya lebih kejam dari arwah tentara tanpa kepala akan datang mengacaukanmu. Saya tidak akan menolongmu. Maka lakukan saja tugasmu. Tentu, saya akan melakukan ritual tersebut dengan baik dan akan berkonsentrasi penuh. Tono pun kemudian menyiapkan semua peralatan yang sudah dibawanya, seperti sesaji, bunga 7 rupa, dupa, dan lain sebagainya. Ia menyiapkan dengan sangat hati-hati. Malam hari ini tidak boleh ada siapapun yang mengganggu dan memecah konsentrasinya. Saat itu tepat malam Kamis dan waktu menandakan jam 11 malam. Ritual pun dimulai. Tono duduk bersila dengan penuh konsentrasi. Matanya terbejam dan tangan kanan dan kirinya di satunya membentuk huruf alif. Ia mengucapkan permohonan tentang keabadian yang ia dambakan di dalam hatinya.
Dari kejauhan sang kakek memandangi Tono tanpa berkedip. Ia pun mencoba memecah konsentrasi Tono dengan menghadirkan seekor ular besar yang begitu banyak. Ular tersebut kemudian melilit tubuh Tono, namun Tono tak bergeming sedikit pun. Bahkan saat salah satu ular tersebut menggigit lengan Tono, ia tak merasakan sakit sama sekali. Tono benar-benar belajar dari pengalamannya kemarin malam, dan kini Tono menjadi sosok yang bisa mempertaruhkan keputusannya tersebut. Konsentrasinya benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Ular yang dikirimkan oleh sang kakek pun perlahan-lahan pergi menjauh dari tubuh Tono. Malam kedua ritual pemujaan yang dilakukan Tono berjalan sangat mulus hingga fajar tiba. Setelah suara ayam mulai berkokok, Tono pun menyudahi persemediannya. Ia kemudian bertanya kepada sang kakek yang masih memandang ke arahnya. Apakah saya berhasil, Pak? Tentu. Malam keduamu berhasil. Tono benar-benar lega, hal tersebut terpancang dengan jelas dari matanya. Tono pun kemudian mengemasi semua perlengkapan ritual pemujaannya tersebut. Ia kemudian menyiapkannya di ruang tersebut, agar penjaga pabrik tidak curiga dengan aktivitas yang dilakukannya di dalam pabrik ketika malam hari. Tono pun keluar pabrik dengan sangat hati-hati agar ia tidak ketahuan oleh para penjaga pabrik. Sebab saat itu waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi, namun sayang, saat ia mencoba melangkah melewati gerbang pabrik, salah satu penjaga pabrik menegurnya. Pak Tono, Bapak bermalam di pabrik? Pak, harus ada yang saya urus di pabrik. Jadi saya bermalam di sini. Tapi saya tidur di ruangan saya kok, Pak. Kalau tahu Pak Tono bermalam di sini, saya bisa buatkan kopi hitam untuk Bapak. Tidak perlu. Saya pamit ya, karena jam 8 harus kembali ke pabrik. Hati-hati, Pak. Tono merasa lega sebab kedua penjaga tersebut tidak menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Kini ia pun bisa pulang dengan perasaan lega, terlebih ritual pemujaan yang dilakukannya pun berhasil tanpa satu kendala apapun. Setelah ritual di hari keduanya, tidak ada kecelakaan di pabrik gula tersebut. Tono merasa lega sebab ia tak perlu lagi merasa bersalah jika ada kecelakaan kerja lagi di pabrik ini. Kini hampir di tiap malam tiba, Tono selalu datang ke pabrik dan langsung bergegas menuju ruang bawah tanah untuk melakukan ritual pemujaan. Kebetulan malam ini adalah malam ke-7. Dilakukannya pemujaan tersebut, itu artinya malam ini menjadi malam penentuan bagi Tono. Apakah dia akan berhasil mendapatkan pusaka keabadian tersebut atau tidak? Jika ia berhasil, maka ia akan terikat selamanya dengan bangsa iblis penghuni pabrik gula tanah Jawa ini. Namun jika ia tidak berhasil, maka keabadian yang didambakannya akan sirna begitu saja. Malam ini, Tono membawa ayam cemani yang akan dipersembahkannya. Tak lupa saat melakukan ritual pemujaan, ia akan memotong leher ayam tersebut untuk mengambil darah dalam ayam cemani yang dibawanya untuk kemudian diminum dalam sekali tegukan. Apakah kamu sudah siap? Sudah, Pak. Saya yakin saya akan berhasil dan saya akan mendapatkan pusaka keabadian yang Bapak genggam. Malam ini akan ada banyak makhluk yang datang menghampirimu. Mereka bahkan tak segan untuk merasuki tubuhmu. Jika memang mereka masuk ke dalam tubuhmu, jangan pernah kamu lawan. Biarkan saja. Secara perlahan kamu akan tahu tentang dunia kami dengan cara begitu. Baik, Pak. Saya akan menuruti semua petuah yang diberikan Bapak terhadapku. Mulailah sekarang. Baik, Pak. Tono pun kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritual pemujaannya. Sebelum itu ia lebih dulu memotong leher ayam cemani dan meminum darahnya dalam sekali tenggak. Meskipun rasanya sangat amis dan anyir, namun Tono berusaha menahannya dan tidak memutahkannya. Ia benar-benar memiliki tekad yang sangat kuat. Tono kemudian memulai persemediannya. Belum lama ia memulai semedinya tersebut, ada sosok anak kecil yang datang menghampirinya. Sosok arwah anak kecil itu menyerupai sosok tuyul, berkepala gundul, hanya mengenakan pakaian dalam dan berwajah pucat. Ia kemudian mencoba menggoda Tono. Ia menggelitiki Tono dan terus-menerus menarik tangan Tono untuk mengajaknya bermain. Ia bahkan berlari-lari memutari tubuh Tono yang saat itu sedang berkonsentrasi. Namun Tono tak bergeming sedikit pun.
Ia tak terkecoh dengan godaan sang arwah anak kecil tersebut. Hingga akhirnya arwah anak kecil tersebut pun menyerah dan memilih meninggalkan Tono. Tak berselang lama setelah menghilangnya arwah anak kecil itu, terdengar suara angin kencang yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Angin itu benar-benar membuat bulu kuduk berdiri seketika karena rasa dingin yang dibawa oleh angin yang berhembus tersebut. Tiba-tiba saja datang arwah seorang jenderal dengan amarah yang tergambar jelas dari raut wajahnya yang memerah. Arwah jenderal tersebut datang dan kemudian memporak-porandakan benda-benda yang ada di ruangan bawah tanah tersebut. Sang kakek yang masih berdiam diri di sana tak bergeming sedikit pun, bahkan tidak heran dengan kedatangan sosok jenderal tersebut. Sang arwah jenderal tersebut kemudian mengamuk. Siapa yang berani mengusik saya? Sosok arwah jenderal tersebut pun kemudian menghampiri Tono yang saat itu sedang bersemedi. Ia berusaha menghancurkan semua perlengkapan ritual Tono yang sudah dipersiapkannya. Namun Tono masih saja berkonsentrasi dengan ritualnya tersebut. Hai kamu manusia, sedang apa kamu di duniaku? Tono tidak menjawab pertanyaan arwah jenderal tersebut. Matanya masih terpejam, ia terduduk dengan kakinya dilipat. Tangannya membentuk alif dan diletakkan tepat di depan dadanya. Ia mendengar suara arwah jenderal tersebut, namun Tono berusaha untuk menepisnya. Sang arwah jenderal pun kemudian marah besar sebab Tono tidak menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh dirinya. Ia kemudian semakin mengamuk. Setelahnya ia mengangkat tubuh kecil Tono ke atas langit. Barulah Tono membuka matanya tersebut. Sang arwah jenderal tersebut bersiap untuk membuang Tono ke atas tanah. Namun Tono kemudian meminta ampun kepada arwah jenderal tersebut. Ampuni saya hanya melakukan ritual dan tidak bermaksud mengganggu Anda. Mengapa kamu datang ke dunia kami? Saya hanya menginginkan satu hal yang sangat saya dambakan, Pak. Dan hal tersebut ada di dunia kalian. Tak seharusnya manusia datang dan mengusik kami. Manusia hidup di alam manusia dan kami hidup di alam kami. Tidak boleh dicampur adukan. Tono pun terdiam saat mendengar ucapan itu. Seakan-akan Tono disadarkan akan sesuatu. Tak seharusnya manusia mencampur adukan dunianya dengan dunia makhluk lain. Tono tak bergeming sedikit pun. Sang arwah jenderal tersebut semakin marah kepada Tono. Ia kemudian berniat untuk menjatuhkan tubuh Tono ke atas tanah. Namun Tono berusaha mencegah hal itu terjadi. Mungkin memang benar saya salah. Saya sudah mencampur adukan dunia saya dengan dunia kalian. Namun percayalah, saya tidak akan mengusik kalian. Bahkan saya akan memberikan keuntungan bagi kalian. Keuntungan apa yang kamu maksud? Jika saya berhasil mendapatkan pusaka keabadian dari dunia kalian yang dipegang oleh sang kakek di ujung ruangan ini, maka itu artinya saya terikat perjanjian tak kasat mata dengan kalian. Karena hal itu, saya akan terus-menerus memberikan tumbal kepada kalian sebagai tanda pemujaan saya di tiap 6 bulan sekali. Dan saya janji, saya tidak akan ingkar. Untuk apa kamu menginginkan pusaka itu? Saya hanya menginginkan hidup abadi tanpa was-was tentang hari esok jika saya tiba-tiba mati. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Maafkan saya, Pak Jenderal. Sang jenderal pun kemudian menurunkan tubuh Tono sebagai bentuk pengampunan. Sang jenderal berpikir bahwa Tono cepat atau lambat akan menjadi bagian dari mereka. Meskipun raganya ada di dunia manusia, namun jiwanya tidak akan ada di sana. Sebab perjanjian gaib yang dilakoninya. Seperti halnya arwah anak kecil yang gagal menggoda Tono. Sang arwah jenderal pun tak berhasil mengusik Tono. Ia bahkan tak berhasil mengusir maupun membunuh Tono. Sebab tekad kuatnya mampu mengalahkan ilmu para iblis sekalipun. Tono merasa lega. Sebab kedua arwah yang mengganggunya tersebut kini sudah enyah dari hadapannya. Malam ketujuh ritual pemujaan ini memang benar-benar berat. Tono bahkan tidak pernah berpikir bahwa ia akan sejauh ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa kembali ke masa awal lagi. Oleh karena itu, melakoni hal yang sudah di depan mata adalah sebuah keharusan yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Tono kemudian melanjutkan semedinya tanpa bertanya apapun kepada sang kakek yang terus memandanginya. Ia teringat perjanjian yang disetujuinya bahwa Tono tidak boleh bertanya apapun tentang semua ini. Saat itu malam menunjukkan pukul 12, Tono masih terjaga tanpa adanya rasa kantuk.
Di kelopak matanya, ia bahkan tidak bergerak sedikit pun meskipun banyak nyamuk maupun serangga mencoba untuk mengganggunya. Namun tiba-tiba saja sosok arwah perempuan masuk ke dalam tubuh Tono. Ia pun kemudian bertingkah tidak seperti biasanya. Tolong saya, Pak. Saya terpenjara di sini. Mereka sangat jahat. Ucap sosok arwah perempuan yang masuk ke dalam tubuh Tono. Tono mengetahui bahwa tubuhnya sudah dirasuki oleh sosok arwah perempuan yang terus-menerus memohon pertolongan. Sebab ia merasa dirinya sudah terpenjara di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Cobaan apa lagi ini? Pikir Tono, namun Tono berusaha untuk mengendalikan tubuhnya agar tidak seutuhnya dikuasai oleh arwah perempuan ini. Tolong saya dibunuh dengan keji di sini. Bahkan mayat saya pun sampai menjadi debu di sini. Sementara para pembunuh itu tertawa bangga setelahnya. Saya tidak ingin mati sia-sia. Tolong saya. Tono berusaha untuk mengambil alih dirinya kembali. Tono pun kemudian mencoba membenturkan tubuhnya ke tembok. Percobaan pertama gagal. Tangis sang arwah perempuan itu terus menangisi kesakitan dari tubuh Tono. Tono pun kemudian berusaha lagi, namun percobaan kedua pun gagal. Akhirnya dengan rasa putus asa yang menyelimuti dirinya, Tono pun kembali membenturkan tubuhnya ke tembok yang berada tepat di depan matanya. Suara benturan yang sangat keras. Tono pun tersungkur di atas tanah. Ia tak sadarkan diri, namun sang arwah perempuan itu berhasil enyah dari dalam tubuh Tono. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tono pingsan setelah membenturkan badannya. Butuh waktu cukup lama untuk Tono sadar, hingga akhirnya Tono pun berhasil membuka matanya secara perlahan. Ia pun kemudian mencoba berjalan dengan sisa tenaganya untuk keluar dari ruangan bawah tanah itu agar tak ada satupun orang yang menaruh curiga terhadapnya. Namun saat Tono berhasil keluar dari ruangan itu, tubuh Tono kembali merasakan lemas yang sangat hebat. Pandangan Tono pun mulai kabur. Ia tak mampu lagi berjalan, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tak berselang lama Tono pun kembali pingsan tepat di ruang produksi pabrik gula di tanah Jawa tersebut. Tubuh Tono tergeletak tak berdaya di samping mesin giling di ruang penggilingan. Orang pertama yang menemukan Tono tergeletak adalah Adi, salah seorang penjaga pabrik yang saat itu sedang berkeliling membuka ruangan di pabrik gula tersebut. Adi sangat kaget ketika pertama kali melihat Tono tak berdaya. Namun pandangannya dialihkan dengan adanya cahaya berkilau yang melekat di leher Tono. Itu seperti sebuah kalung. Pikir Adi saat itu. Adi pun berusaha membangunkan Tono namun tak kunjung berhasil. Ia kemudian meminta penjaga lain untuk membantunya membawa Tono pergi ke klinik yang ada di pabrik. Dengan susah payah, Tono pun berhasil dipindahkan ke klinik pabrik. Namun saat itu dokter juga belum datang di ruangannya. Adi pun berinisiatif untuk menelponnya. Selamat pagi, dokter. Izin melaporkan. Saya baru saja mendapati Pak Tono tergeletak di atas tanah, persis di samping mesin giling. Sepertinya beliau sudah pingsan dalam waktu yang lama. Bisakah dokter datang ke klinik segera? Baik, saya akan segera datang ke klinik untuk memeriksa kondisi Pak Tono saat ini. Tolong kalian tetap jaga di sana ya. Dokter pun kemudian bergegas untuk berangkat ke pabrik gula. Sesampai di sana, ia langsung berlari menuju klinik. Betapa kagetnya sang dokter ketika mendapati banyak luka lebam di tubuh Tono. Bahkan denyut jantungnya sangat lemah. Dokter pun langsung memeriksanya. Ia kemudian menyuntikkan sebuah cairan kepada Tono. Tak berselang lama, Tono pun berhasil sadar. Perlahan demi perlahan, Tono pun mampu membuka matanya yang saat itu sangat sayu. Mengapa saya ada di klinik? Pak Tono tadi dibawa oleh Pak Adi dan penjaga lain ke klinik pabrik ini, Pak. Mereka bilang jika Bapak tidak sadarkan diri di ruang penggilingan. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Saya sendiri tidak tahu, dokter. Saya tidak ingat. Terlihat sangat jelas bahwa Tono sedang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu agar tidak diketahui oleh siapapun. Sehingga ia mengatakan bahwa ia tidak ingat. Baiklah kalau begitu, Pak. Saya akan coba obati luka memar di wajah Pak Tono terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan lainnya. Tapi saya tidak apa-apa, dok. Saya hanya ingin pulang sebab saya harus kembali bekerja. Bapak harus beristirahat setidaknya 1 minggu agar kondisi Bapak benar-benar pulih. Kalau pulang apa sudah boleh, dok? Saya bisa rawat jalan dan saya juga bisa ambil cuti di pabrik agar saya bisa beristirahat penuh. Baiklah, tapi Bapak harus benar-benar beristirahat.
Baik. Tono pun kemudian memilih untuk kembali ke rumahnya, menikmati kesendirian dan kesepian yang selalu dideritanya. Sesampai di rumah, Tono merasa ada hal yang aneh dalam dirinya. Meskipun semalam ia mengalami hal-hal yang buruk, namun lukanya sangat cepat sembuh. Bahkan memar di wajah dan tubuhnya kini sudah menghilang. Saat Tono berkaca, ia sangat syok saat melihat ada batu permata menempel di lehernya dan membentuk sebuah kalung. Tono pun berpikir apakah batu permata ini merupakan pusaka keabadian. Jika benar, itu artinya ia berhasil menuntaskan ritualnya selama 7 hari 7 malam. Jaga dan rawatlah pusaka itu dengan baik. Dan jangan pernah sekalipun melupakan perjanjian yang sudah kita buat. Terdengar suara dari balik jendela. Suara itu tak jelas siapa pemiliknya. Namun Tono sudah bisa menyimpulkan siapa sosok di balik suara itu. Sudah pasti sang kakek penjaga pusaka keabadian. Tono yakin jika sang kakek benar-benar menginginkan pusaka tersebut dijaga dan dirawat dengan baik oleh tuanya. Saya berjanji dan akan menjaga dan merawat pusaka yang sudah Bapak berikan. Tepatilah janji yang sudah kau mulai. Jangan mengumbar janji lainnya. Tono berhasil mendapatkan apa yang sangat ingin diraihnya. Kini semua mimpi itu benar-benar nyata dan Tono benar-benar bisa mendapatkan keabadian yang tak banyak orang miliki. Itu artinya Tono benar-benar orang terpilih. Setelah 1 hari dirawat di klinik, Tono pun memutuskan untuk kembali ke rumah sebab ia merasa tubuhnya sudah bugar kembali, bahkan jauh lebih bugar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Perasaan senang menyelimuti hati Tono, sebab ia sudah berhasil melewati semua ritual yang dipersyaratkan oleh sang kakek pemilik pusaka abadi yang sekarang sudah digenggamnya. Saya tidak perlu khawatir lagi dengan hidup. Saya akan hidup selamanya, menjadi pemuda usia 60 tahun dalam waktu yang sangat lama, tanpa perlu khawatir tentang kematian. Meski demikian, Tono tidak melupakan janjinya kepada arwah sang kakek itu. Di tiap 6 bulan sekali Tono akan mempersembahkan tumbal kepadanya. Dan di tiap malam Jumat Kliwon ia akan melakukan ritual pemujaan di ruang bawah tanah, tanpa terlewat 1 malam pun. Sebulan pun berlalu dan malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Tono sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Dari mulai bunga 7 rupa, perlengkapan sesajen maupun ayam cemani. Namun saat ini jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Tono pun bekerja seperti biasanya, mengawasi para pekerja dan memberikan arahan bagi para pekerja agar mereka bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan gula dari hasil produksi gilingan tebu. Tiba-tiba saja terdengar suara jeritan dari mesin pemotong. Benar saja, ada salah seorang karyawan yang tangannya masuk ke dalam mesin pemotong tersebut. Kejadiannya sama persis seperti kecelakaan Ari beberapa bulan yang lalu. Tangannya terpotong dan darah mengucur deras hingga mengubah warna tebu menjadi merah segar. Sebagai pengawas pabrik, Tono pun bergegas untuk datang dan mencoba menolong pegawai tersebut. Ia kemudian membawanya ke klinik pabrik, namun pihak klinik tidak dapat menanggungnya sebab kondisi pekerja itu benar-benar parah. Tono pun memutuskan untuk membawa pegawai itu ke rumah sakit. Selepas pegawai itu dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba saja banyak pegawai lain yang mengalami kerasukan. Bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari itu. Mereka berteriak-teriak, menangis, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Hampir seluruh pekerja kerasukan arwah tanpa disengaja. Pihak pabrik pun mencoba memanggil salah seorang tokoh agama untuk bisa menyadarkan semua pekerja yang kerasukan. Tak butuh waktu lama, tokoh agama tersebut pun datang ke pabrik dan bergegas untuk mengobati para pekerja satu demi satu. Jangan campuri kehidupan manusia dengan kehidupan bangsa iblis. Enyahlah kalian. Kami tidak mengusik, namun manusia biadab seperti kalianlah yang mengusik kami. Siapa yang mengusik kalian? Manusia biadab. Karena merasa tak mendapatkan jawaban dari mereka, tokoh agama tersebut pun kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk bisa mengeluarkan semua arwah dari tubuh para pekerja. Tokoh agama itu juga mengajak para pekerja yang tidak kerasukan untuk ikut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran semampunya. Butuh waktu cukup lama untuk bisa menyadarkan semua para pekerja, sebab ini merupakan kali pertama ada kejadian kerasukan massal di pabrik gula.
Biasanya semisal ada pun paling hanya satu orang yang kerasukan, itu pun karena ia diam dan memiliki pikirannya kosong. Namun kejadian ini benar-benar berbeda bahkan di luar nalar manusia. Setelah tokoh agama tersebut membacakan ayat suci Al-Quran terus-menerus, akhirnya satu persatu arwah yang merasuki tubuh para pekerja pun keluar dengan sendirinya. Namun setelahnya semua pekerja merasakan rasa sakit dari tubuhnya. Bahkan ada juga yang sampai pingsan hingga harus dibawa ke klinik. Saat itu Tono sedang membawa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit, sehingga ia tidak mengetahui kejadian kerasukan massal di pabrik. Akhirnya karena kondisi pabrik sudah tidak kondusif, para atasan pun memutuskan untuk memulangkan para pekerja lebih awal agar tidak ada lagi kejadian serupa yang menghampiri para pekerja. Bukan hanya itu, para atasan pun memberikan libur 1 hari kepada seluruh pekerja agar kondisi pabrik bisa kembali baik. Alangkah lebih baik jika diadakan pengajian di pabrik, Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, ucap tokoh agama tersebut kepada salah satu atasan di pabrik. Saya akan mencoba mendiskusikannya dengan para atasan lain, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas pertolongannya. Jika tidak ada Bapak, saya tidak tahu pabrik akan seperti apa. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Setelah semua kondusif, tokoh agama pun pulang bebarengan dengan para pekerja. Hari ini jam kerja benar-benar dikurangi. Yang biasanya 8 jam kini hanya 3 jam saja. Para atasan tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar karena persoalan kerasukan massal ini. Suasana pabrik sangatlah sepi saat itu. Setelah kembali dari rumah sakit, Tono pun diberikan kabar oleh atasan berkaitan dengan adanya kerasukan massal hari ini. Tono benar-benar syok. Ia pun langsung berpikir bahwa 2 kejadian di hari ini ada kaitannya dengan pusaka keabadian yang dia miliki. Namun, ia sudah bertekad untuk tidak memperdulikan orang lain, melainkan hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Tono pun berusaha untuk tenang agar para atasan yang menghubunginya tidak menaruh curiga terhadapnya. Malam ini Tono harus tetap melakukan ritual malam Jumat yang sudah ia janjikan kepada para arwah penghuni ruang bawah tanah. Sebagai bayaran atas diterimanya pusaka keabadian yang saat ini ia gunakan sebagai kalung. Tono pun datang ke pabrik. Namun ternyata ada 2 penjaga yang masih siaga di depan gerbang pabrik. Tono pun mencoba meminta izin kepada mereka agar mereka mau membuka gerbang untuk dirinya. Pak, saya ada keperluan sebentar, saya harus masuk ke dalam pabrik. Mohon maaf Pak Tono, lingkungan pabrik sedang ditutup untuk 1 hari ke depan akibat kejadian kecelakaan kerja dan adanya kerasukan massal pagi tadi, Pak. Jadi saya diperintahkan oleh atasan untuk tidak membukakan pabrik sampai 1 hari ke depan. Terlebih lagi lusa akan diadakan pengajian akbar di pabrik untuk bisa mengembalikan suasana pabrik seperti semula tanpa ada kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal, Pak. Mengapa saya tidak diberitahukan tentang pengajian akbar tersebut? Pengumuman tersebut diumumkan saat Bapak masih mengantarkan pekerja ke rumah sakit pagi tadi, Pak. Tono pun berusaha mencari cara untuk tetap bisa masuk ke dalam pabrik untuk sekedar meletakkan sesaji yang sudah disiapkannya ke ruang bawah tanah, dan akan meminta izin kepada mereka untuk para penghuni ruang bawah tanah untuk melakukan persemedian di belakang pabrik. Kalau begitu, izinkan saya masuk hanya sebentar. Saya ingin meletakkan barang yang saya bawa ini ke ruangan saya, Pak. Karena kami menghormati Bapak, maka saya perkenankan Bapak untuk masuk. Tapi hanya 10 menit saja ya, Pak. Saya janji tidak akan lebih dari 10 menit. Setelah mendapatkan izin dari kedua penjaga, Tono pun bergegas menuju ruang bawah tanah untuk meletakkan sesajian yang sudah dibawanya. Lalu memotong 1 ekor ayam cemani dan meminum darahnya. Karena malam itu Tono tidak bisa bersemedi di ruang bawah tanah tersebut, maka Tono menggantinya dengan tetesan darah miliknya, agar para arwah tetap tahu kedatangan Tono ke ruangan itu. Setelah semua selesai dipersiapkan, Tono pun bergegas untuk keluar dari pabrik. Tono menepati janjinya untuk berada di pabrik tidak lebih dari 10 menit. Tono pun keluar dengan perasaan lega karena ia telah menuntaskan tugasnya. Namun ia harus tetap bersemedi di belakang pabrik gula. Tono benar-benar menjadi manusia yang sangat setia kepada arwah tersebut, terutama kepada arwah sang kakek yang sudah menitipkan pusaka keabadian kepadanya. Saat Tono sedang bersemedi, tiba-tiba saja ada 2 orang yang nampak seperti perampok datang menghampiri Tono.
Mereka mengucapkan kata-kata kasar kepada Tono dan berniat merampas barang-barang yang dimiliki oleh Tono. Hei lelaki tua, sedang apa kamu di sini? Melakukan pesugihan? Hah, ada tujuan apa kalian mampiri saya? Tentu maksud kami baik. Kami ingin menjagamu dari dinginnya malam. Saya tidak punya apa-apa. Tolong jangan ganggu saya. Tanpa basa-basi, kedua perampok itu pun kemudian melakukan aksinya dan menggeledah pakaian Tono dan tas yang dimilikinya. Mereka menemukan sejumlah uang dan kemudian mengambilnya. Namun saat menggeledah pakaian Tono, perhatian mereka terpusat pada kilauan kalung yang dipakai oleh Tono. Mereka pun berusaha untuk merebutnya. Tono pun langsung sadar bahwa kalung pusaka keabadian akan dirampas oleh mereka. Tono pun berusaha melawan, namun mereka membawa pisau yang sangat tajam. Mereka kemudian melayangkan mata pisau itu ke arah Tono. Namun semua tusukan tak berarti apapun di tubuh Tono. Tubuh Tono benar-benar kebal. Kedua perampok tersebut pun akhirnya sadar bahwa Tono bukanlah manusia biasa. Ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kedua perampok itu pun ketakutan dan langsung meninggalkan Tono. Tono sendiri pun merasa kaget dengan kekuatan kebal yang ia miliki. Ini pasti ada hubungannya dengan pusaka keabadian yang ia miliki. Nyatanya bukan hanya hidup abadi saja, namun ia juga menjadi kebal terhadap sesuatu. Tono benar-benar senang akan semua hal yang ada di dalam dirinya saat ini. Persemedian yang dilakukan oleh Tono pun usai malam ini. Ia pun kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya. Namun ada satu hal yang membuat Tono menjadi khawatir, yaitu pengajian akbar yang akan diselenggarakan esok lusa. Tono khawatir jika ada sesuatu hal buruk yang akan menghampirinya. Terlebih lagi ia sadar bahwa ia sudah bersekutu dengan makhluk dari dunia lain. Selain itu, kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal yang terjadi pun ada kaitannya dengan dirinya. Namun Tono berusaha untuk tetap menenangkan dirinya agar ia tidak terus-menerus berpikiran buruk. Hari pengajian akbar pun tiba. Hari itu Tono agak sedikit ragu untuk berangkat ke pabrik. Namun jika ia tidak datang, takut ada yang mencurigainya. Alhasil tidak ada pilihan lain selain tetap berangkat ke pabrik dan mengikuti pengajian akbar yang diselenggarakan oleh pihak pabrik. Pengajian pun dimulai. Semua karyawan maupun atasan sangat khusyuk dalam berdoa. Semakin khusyuk mereka berdoa, semakin gelisah juga perasaan Tono. Para karyawan pun sadar akan kegelisahan Tono. Pak Tono kenapa? Bapak sakit? Tidak kok, saya baik-baik saja. Tapi wajah Bapak benar-benar pucat. Apa mau saya antarkan ke klinik, Pak? Tidak, saya tidak apa-apa. Kamu lanjutkan saja mengajinya. Setelah Tono mengatakan demikian, tiba-tiba saja ada salah satu arwah yang masuk ke tubuh Tono. Ia pun kerasukan. Tokoh agama yang bertugas memimpin doa pun kaget karena kejadian kerasukan ini sangatlah tiba-tiba. Tono pun kemudian dibawa ke klinik oleh beberapa karyawan dan diikuti oleh tokoh agama yang bermaksud untuk menolong Tono. Wajah Tono sangatlah marah. Sangat nampak raut wajah kemarahan dari diri Tono. Hentikan semua ini atau kalian akan mati. Tokoh agama tersebut pun kemudian membacakan Tono beberapa ayat Al-Quran dengan dibantu beberapa karyawan yang tadi membawa Tono ke klinik. Pabrik ini akan mati. Anda siapa? Saya penghuni pabrik ini dan dia adalah pengikut saya. Jika kalian tidak berhenti sekarang, maka pabrik ini akan benar-benar mati. Dia yang dimaksud oleh sang arwah adalah Tono. Tokoh agama tersebut pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dalam diri Tono. Apa bapak ini benar-benar pengikutmu? Benar, dia sudah menjadi bagian dari kami. Tokoh agama tersebut pun tidak begitu mengindahkan ucapan arwah yang merasuki tubuh Tono tersebut. Ia terus-menerus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Arwah yang merasuki tubuh Tono pun merasakan panas yang sangat hebat. Ia bahkan sampai memohon ampun kepada tokoh agama tersebut. Ampun, ampun, berhenti kalian, berhenti. Keluar atau kamu yang akan saya buat mati. Tak berselang lama arwah yang merasuki tubuh Tono pun keluar dengan dibarengi iringan doa yang dilantunkan oleh tokoh agama tersebut. Tokoh agama tersebut pun kemudian menanyakan beberapa hal selepas Tono kembali menjadi dirinya seutuhnya. Apa Bapak melakukan perjanjian dengan mereka? Mereka siapa, Pak? Mereka penghuni pabrik gula ini.
Apa benar? Tidak, Pak. Saya bahkan tidak tahu jika di pabrik ini ada banyak sekali makhluk lain. Tono benar-benar berusaha agar semua orang tidak menaruh curiga terhadapnya. Namun nampaknya sang tokoh agama tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tono. Entah hal apa yang akan dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Intinya saat ini Tono berusaha dengan baik agar tidak ada yang tahu mengenai perjanjiannya dengan bangsa iblis penghuni pabrik gula. Tokoh agama tersebut pun kemudian meninggalkan Tono di klinik seorang diri. Para pekerja pun kembali ke tempat pengajian. Tokoh agama tersebut benar-benar curiga terhadap Tono. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Tono. Tokoh agama tersebut pun memanggil salah satu atasan di pabrik, yaitu Pak Bambang. Ia ingin membicarakan persoalan ini. Pak Bambang, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin memberitahukan sesuatu kepada Bapak. Apa itu, Pak Ustadz? Sepertinya sumber masalah yang terjadi di pabrik ini berasal dari salah seorang karyawan di sini. Maksud Bapak? Ada salah seorang karyawan Bapak yang sudah melakukan perjanjian dengan bangsa mereka. Dan tampaknya kepada para pekerja di pabrik ini. Siapa dia, Pak Ustadz? Saya tidak bisa menjelaskan siapa dan detailnya karena hal tersebut belum pasti. Takut akan terjadi fitnah. Lebih baik Bapak nanti selidiki sendiri. Mudah-mudahan persepsi saya salah. Setelah pengajian selesai, tokoh agama tersebut pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Para pekerja pun dipulangkan oleh pabrik, namun para atasan dan pengawas dikumpulkan oleh Pak Bambang di ruang rapat. Mendengar hal tersebut, Tono pun khawatir. Ia khawatir jika Pak Bambang dan atasan lain mengetahui bahwa dalang masalah di pabrik ini adalah dirinya. Namun Tono berusaha untuk tetap tenang. Ia pun kemudian datang ke ruang rapat. Rapat pun dimulai. Saya langsung ke poin utamanya. Beberapa bulan terakhir ini kerap kali ada kejadian janggal di pabrik. Entah ada kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal seperti hari lalu. Dan saya baru dikasih tahu oleh Pak Ustadz bahwa ada salah seorang pegawai yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, hingga berdampak terjadinya persoalan di pabrik. Saya ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mencari orang tersebut, agar persoalan di pabrik ini tidak berkelanjutan. Tono merasa bahwa posisinya saat ini sedang terancam. Namun ia lega sebab tokoh agama tersebut tidak memberitahukan prasangkanya kepada Pak Bambang. Jika ia sempat mengatakan bahwa ia curiga terhadap Tono, maka tidak akan pernah ada kata ampun untuk Tono. Tono pun merasakan bahwa ia sudah tidak nyaman. Ia pun kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal kepada Pak Bambang. Bapak, mohon maaf, saya boleh pulang lebih awal. Silakan, Pak. Jaga kesehatan Bapak agar tidak ada lagi arwah yang merasuki tubuh Bapak. Tono pun kemudian bergegas pulang selepas Pak Bambang memberitahukan kepada para staf untuk mencari siapa karyawan yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin itu. Pak Bambang pun kemudian membubarkannya. Sebelum pulang, Pak Bambang lebih dulu menghampiri penjaga gerbang untuk mencari tahu siapa kiranya karyawan yang mencurigakan beberapa bulan terakhir ini. Apa kalian menaruh curiga kepada salah satu orang? Sejauh ini yang sering datang malam hari itu hanya Pak Tono, Pak. Tapi beliau mengatakan bahwa ada barang yang tertinggal di kantor, sehingga ia kerap kali datang. Awasi terus pergerakan siapapun di pabrik, terlebih lagi saat malam hari. Siapa? Kami akan terus mengawasi. Jika ada hal janggal, kami akan segera lapor ke Bapak. Pak Bambang pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Kedua penjaga itu pun kemudian berdiskusi untuk membicarakan tentang kecurigaan mereka kepada Pak Tono yang hampir di tiap malam datang ke pabrik. Entah apa yang dilakukannya. Kamu curiga tidak kepada Pak Tono? Benar, Pak Tono memang terlihat mencurigakan sih. Masa iya hampir tiap malam ia datang ke pabrik? Alasannya pun tidak masuk akal. Kamu ingat tidak kemarin malam? Beliau datang dan memaksa masuk, padahal sudah dicegah. Benar sekali. Atau jangan-jangan ia datang untuk menaruh sesajen. Wah, benar juga. Kalau begitu kita harus mencari tahu sesajen yang dibawa oleh Pak Tono. Pasti ada di salah satu ruangan yang ada di pabrik. Benar, ayo cari.
Mereka berdua pun kemudian berkeliling ke seluruh ruangan yang ada di pabrik gula ini. Meskipun dengan perasaan was-was, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Di sisi lain, Tono merasa sangat was-was jika semua orang tahu bahwa dia menjalin sebuah perjanjian dengan bangsa jin demi satu hal. Tono pun kemudian berusaha untuk memanggil arwah sang kakek untuk bisa membantunya. Namun Tono tidak tahu caranya. Ia pun kemudian berinisiatif untuk menggosokkan pusaka keabadian dengan tangannya, berharap hal itu akan berhasil. Sesaat setelahnya sang arwah kakek itu pun kini berada tepat di samping Tono. Tono pun benar-benar terkejut sekaligus senang sebab ia berhasil memanggil arwah sang kakek untuk datang menemuinya. Bapak, saya sedang dalam masalah besar. Tolong bantu saya. Jangan khawatir. Mereka semua tidak akan menemukan ruangan bawah tanah itu, sehingga jejak ritualmu tidak akan terlihat. Lalu, apa yang harus saya perbuat? Tetap tenang dan bersikaplah seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi. Sampai berapa lama mereka tidak tahu keberadaan ruang bawah tanah itu? Sampai di hari di mana kamu harus menyerahkan tumbal pertamamu. Jadi, 6 bulan ke depan saya tidak perlu cemas. Benar, jangan buat mereka curiga. Itu kuncinya. Mengapa saya bisa kerasukan arwah dari bangsa kalian? Itu karena kamu mencemaskan dirimu sehingga mereka mencoba menguasai tubuhmu. Jadi saya pun tidak boleh bersikap cemas. Benar. Tono pun merasa lega setelah mendapatkan banyak wejangan dari arwah kakek tersebut. Tak lama setelahnya arwah sang kakek pun menghilang. Keesokan harinya Tono pun kembali berangkat kerja dengan perasaan yang lebih tenang dan tidak mencemaskan apapun. 6 bulan ke depan semuanya akan baik-baik saja. Berita tentang adanya karyawan yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin pun lambat laun akan menghilang. 6 bulan pun berlalu, benar saja. Berita tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik pun kini sudah hilang, dimakan oleh waktu. Itu artinya saat menyerahkan tumbal nanti tidak akan ada yang curiga terhadap Tono. Tono pun mulai mencari siapa pekerja yang kiranya bisa dijadikan tumbal olehnya. Pekerja yang memiliki keputusasaan dalam matanya, dan pekerja yang nampak lengah dengan pekerjaan yang diembannya. Sembari melakukan pengawasan, Tono pun mulai mengamati satu persatu pekerja di pabrik yang sedang bekerja. Setelah beberapa jam mengawasi, Tono pun melihat ada salah satu pegawai yang terlihat sangat lesu. Bahkan bola matanya menyiratkan keputusasaan yang begitu mendalam. Tono pun kemudian mendekat ke arahnya. Pegawai itu bernama Ali. Kamu kenapa, Li? Tidak apa-apa, Pak. Jangan berbohong. Saya bisa melihat itu dari wajahmu, Li. Saya sudah lelahkan hidup saya, Pak. Di rumah saya selalu disalahkan. Di pabrik tidak ada satupun pegawai yang mau berteman. Di masyarakat, saya benar-benar dikucilkan. Apa alasan yang mendasari mereka melakukan hal itu terhadapmu, Ali? Itu karena latar belakang saya yang kurang baik, Pak. Memangnya apa? Dahulu saya adalah seorang pencopet dan penjudi, Pak. Pendidikan saya rendah, saya hanya tamatan SMP. Sudah melamar kerja kemanapun tidak diterima. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadi seorang pencopet. Namun dampaknya masih ada hingga sekarang. Padahal saya sudah meninggalkan dunia itu. Sudah sangat lama, hampir 5 tahun setelah saya diterima di pabrik ini. Pabrik gula yang tidak memandang tamatan pekerjaannya. Namun, nyatanya kehidupan kelam tetaplah kelam, Pak. Meskipun saya sudah berbuat baik, namun hal itu tertutupi dengan kejahatan saya di masa lalu. Seharusnya hal itu sudah tidak terjadi lagi, Li. Terlebih lagi kamu sudah tidak menjadi pencopet ataupun penjudi lagi. Seharusnya mereka bisa menerima kamu yang sekarang. Saya pun berpikir demikian, Pak. Namun, kenyataannya lain. Saya terus-menerus dikucilkan. Jika boleh memilih, aku lebih baik mati dibandingkan harus hidup seperti ini, Pak. Saya punya solusi untuk permasalahan kamu, Li. Apa itu, Pak? Datanglah ke ruang bawah tanah pabrik ini, dan kamu akan mendapatkan solusi dari permasalahan kamu, Li. Benarkah, Pak? Tentu.
Buktikan saja ucapan saya. Ali pun percaya dengan ucapan Tono. Bahkan kini raut wajah suramnya sudah berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan wejangan dari Tono.